Halo semuanya, perkenalkan saya Bernardino Relino Basapokin dengan NIM 1925092, kelas 19 2A24, Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas workshop dan uji kompetisi berbasis industri dengan judul Perbandingan Database Normalisasi dan Denormalisasi pada Sistem Inventory Gudang Minimarket. Selanjutnya ada latar belakang. Perancangan database yang baik diperlukan agar data dapat tersimpan dengan rapi, mudah dikelola, dan memiliki performa yang baik. Database yang tidak dirancang dengan tepat dapat menyebabkan data berulang, sulit diperbaharui, dan menimbulkan ketidakkonsistennya data. Oleh karena itu, dilakukan perbandingan antara normalisasi dan denormalisasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap desain serta performa database. Selanjutnya ada tujuan pembahasan. Pembahasan ini bertujuan untuk membandingkan desain database normalisasi dan denormalisasi serta mengetahui dampaknya terhadap performa query. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengetahui kapan normalisasi cukup digunakan dan kapan denormalisasi dapat diterapkan sesuai kebutuhan sistem. Pembahasan ini dibuat sebagai bagian dari tugas workshop dan uji kompetisi berbasis industri bidang sistem basis data dengan menerapkan konsep perancangan database pada studi kasus yang digunakan. Studi kasus yang kami gunakan adalah sistem inventory gudang minimarket. Sistem ini digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang di gudang. Melalui studi kasus ini, kami dapat melihat secara langsung bagaimana proses pemisahan tabel dapat mengurangi duplikasi data dan membuat pengolahan database menjadi lebih efektif. Pertanyaannya, mengapa kami memilih sistem inventory gudang minimarket sebagai subjek normalisasi? Masalah apa yang kami temukan pada skema awalnya? Kami memilih sistem ini karena memiliki banyak data yang saling berhubungan seperti data barang, supplier, staff, kategori, dan transaksi. Pada skema awal, semua informasi berada dalam satu tabel sehingga terjadi redundasi data, pemborosan penyimpanan, serta berpotensi menimbulkan inkonsistensi ketika data diperbaharui. Selanjutnya ada unnormalisasi atau UNF, merupakan bentuk awal database yang belum melalui proses normalisasi. Pada tahap ini, data masih berada dalam satu tabel besar dan dapat mengalami pengulangan data atau redundansi. Unnormalisasi digunakan sebagai dasar sebelum dilakukan proses normalisasi agar struktur database menjadi lebih terorganisir. Normalisasi merupakan proses penyusunan struktur database agar data tersimpan lebih terorganisir dan tidak terjadi pengulangan data yang tidak diperlukan. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap, mulai dari 1NF, 2NF, hingga 3NF, untuk menghasilkan database yang lebih konsisten dan mudah dikelola. Di unnormalisasi. Pada slide ini ditampilkan Entity Relationship Diagram atau yang sering kita kenal IRD. Dari database yang belum dinormalisasi, terlihat bahwa seluruh data masih berada dalam satu entitas atau satu tabel besar. Di dalam tabel tersebut terdapat data barang, supplier, kategori, hingga staff. Struktur seperti ini memang sederhana tetapi memiliki banyak kelemahan. Karena semua data digabungkan dalam satu tabel, maka akan banyak informasi yang berulang pada setiap transaksi. Selain ini, hubungan antar data belum terlihat dengan jelas, sehingga akan menyulitkan proses pengelolaan database ketika jumlah data semakin banyak. Oleh karena itu, struktur seperti ini hanya cocok sebagai tahap awal sebelum dilakukan proses normalisasi. Data unnormalisasi. Data unnormalisasi yaitu data yang masih disimpan dalam satu tabel besar. Tabel ini menampung semua data aktivitas mulai dari barang masuk dan keluar, informasi supplier, stok, serta staf yang bertugas dalam satu tempat.
Dapat kita lihat bersama kondisi data saat ini sangat tidak ideal dan tidak normal. Masalah utamanya ada pada kolom seperti kode barang, nama barang, kategori hingga staff, di mana satu baris transaksi mengandung banyak nilai atau multi value, sekaligus yang dipisahkan oleh koma. Sebagai contoh pada transaksi ID 1, kolom barang berisi dua item sekaligus. Ada BR001 dan BR002. Kolom supplier berisi dua perusahaan dan jumlah stoknya pun digabung. Kondisi ini menyebabkan terjadinya redundasi data, menyulitkan proses pencarian, dan data rawan terjadi kesalahan. Data saat proses input, update, maupun hapus. Tahap pertama dalam proses normalisasi adalah first normal form atau 1NF. Pada tahap ini dilakukan pengubahan data agar setiap atribut yang memiliki satu nilai atau bersifat atomik. Data yang sebelumnya masih memiliki nilai ganda mulai dipisahkan sehingga setiap kolom memiliki fungsi yang jelas. Tujuan dari tahap ini adalah membuat data lebih terstruktur dan mudah dikelola. Selanjutnya saya akan menampilkan demonya. Setelah melakukan demo, saya akan menampilkan hasil berupa screenshot dan menjelaskannya secara singkat. Tabel di sebelah kiri adalah tabel master transaksi database yang menampung seluruh data aktivitas gudang. Tabel ini mencatat ID transaksi, tanggal, hingga jumlah barang. Dalam sistem database yang belum dinormalisasi, data staff yang menginput transaksi ini masih menyatu atau belum terstruktur dengan baik dalam sistem. Untuk merapikan database dilakukan proses 1NF. Syarat utama 1NF adalah setiap kolom harus bernilai tunggal atau atomik, dan tidak boleh ada kelompok data yang berulang secara tidak teratur. Tanda panah menunjukkan bahwa data staff, ID staff, nama staff, dan jabatan staff dikomposisikan atau ditarik keluar menjadi struktur tabel tersendiri di sebelah kanan agar relasi datanya menjadi jelas dan bersifat atomik per baris. Selanjutnya adalah tahap second normal form atau 2NF. Pada tahap ini dilakukan pemisahan tabel berdasarkan fungsi masing-masing. Data mulai dibagi menjadi beberapa tabel seperti barang, transaksi, dan detail transaksi. Dengan pemisahan tersebut, ketergantungan data yang tidak diperlukan dapat dikurangi sehingga database menjadi lebih efisien. Selanjutnya saya akan menampilkan demonya. Setelah melakukan demo, saya akan menampilkan hasilnya berupa screenshot dan menjelaskannya secara singkat. Yang pertama ada tabel barang. Pada tahap ini, data barang dipecahkan menjadi dua kelompok informasi yang saling berhubungan.
Tabel kiri fokus menyimpan informasi intrinsik dari barang itu sendiri. Kolomnya adalah kode barang, nama barang, dan kategori. Di sini kode barang bertindak sebagai primary key. Nama barang dan kategori dijamin bergantung penuh pada kode barang tersebut. Lalu pada tabel kanan, menyimpan informasi mengenai asal-usul barang dan penyimpanannya, yang meliputi supplier, telepon supplier, alamat supplier, lokasi rak, dan stok. Tujuan dan keuntungan hasil 2NF ini, yang pertama, menghilangkan redundasi atau duplikasi. Tidak ada lagi data barang yang ditulis berulang-ulang secara tidak perlu. Setiap kode barang, seperti BR001 untuk beras premium 5 kg, hanya tercatat tepat satu kali di tabel master barang. Yang kedua ada konsistensi data. Jika ada perubahan nama barang atau kategori, kita hanya perlu mengubahnya di satu tempat, tanpa khawatir terjadinya ketidakcocokan data di bagian logistiknya. Yang kedua ada tabel transaksi. Tabel ini memfokuskan diri pada pencatatan aktivitas transaksi gudang dengan ID transaksi bertindak sebagai primary key. Setiap baris mencatat kapan transaksi terjadi, seperti tanggal, tipenya, jenis transaksi, serta siapa yang bertanggung jawab, seperti ID staff, nama staff, dan jabatan staff. Yang ketiga ada detail transaksi. Tabel ini bertindak sebagai tabel jembatan yang menghubungkan riwayat transaksi dengan barang yang terlibat di dalamnya. Tabel ini menjawab pertanyaan pada transaksi nomor sekian, barang apa yang masuk atau keluar, dan berapa jumlahnya. Tahap terakhir adalah third normal form atau 3NF. Pada tahap ini, database sudah memiliki struktur yang lebih baik dan terorganisir. Data dipisahkan menjadi beberapa tabel seperti tabel barang, supplier, kategori, staff, transaksi, dan detail transaksi. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas utama dan foreign key sebagai penghubung antar table. Dengan hasil ini, redundasi data dapat diminimalkan dan integritas data dapat lebih terjaga. Selanjutnya saya akan menampilkan demonya. Setelah melakukan demo, saya akan menampilkan hasilnya berupa screenshot dan menjelaskannya secara singkat. Bisa kita lihat pada layar, tabel ini memiliki 3 kolom utama. Yang pertama ada ID staff, bertindak sebagai primary key dengan tipe data integer. Kolom ini berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap staff. Yang kedua ada nama staff, menggunakan tipe data karakter varying 100 untuk menyimpan nama lengkap staff. Yang ketiga ada jabatan staff, menggunakan tipe data karakter varying 50 untuk menyimpan posisi atau jabatan staff di area gudang, seperti kepala gudang, staf gudang, hingga supervisor. Selanjutnya ada tabel supplier, yang juga telah memenuhi standar 3NF. Seperti yang terlihat pada layar, tabel supplier ini memiliki 4 kolom utama. Yang pertama ada ID supplier, bertindak sebagai primary key dengan tipe data integer. Kolom ini menjadi kode unik dan pembeda setiap supplier yang bekerja sama dengan kita. Yang kedua nama supplier, menggunakan tipe data karakter varying 100 untuk menyimpan nama resmi perusahaan atau vendor supplier.
Yang ketiga ada telepon supplier, menggunakan tipe data karakter Fairing 20 untuk menyimpan nomor kontak aktif supplier. Yang keempat ada alamat supplier, menggunakan tipe data teks untuk mencatat lokasi kota atau wilayah asal supplier seperti Bekasi, Karawang, hingga Bogor. Berikut ada tabel barang. Tabel barang ini memiliki struktur yang lebih kompleks dengan 6 kolom utama, yaitu yang pertama ada kode barang, bertindak sebagai primary key dengan tipe data karakter Fairing 10. Ini adalah kode unik untuk mengidentifikasi setiap produk. Yang kedua ada nama barang, menggunakan tipe data karakter Fairing 100 untuk mencatat nama detail produk seperti beras premium, minyak goreng, hingga tisu gulung. Yang ketiga ada ID kategori, berupa tipe data integer. Kolom ini berfungsi sebagai relasi ke tabel kategori untuk mengelompokkan jenis barang. Yang keempat ada ID supplier, berupa tipe data integer. Kolom ini menghubungkan barang dengan data supplier yang memasok produk tersebut. Yang kelima ada lokasi rak, menggunakan tipe data karakter Fairing 20 untuk mencatat posisi spesifik penyimpanan barang di gudang. Contohnya kode rak A01, B01, dan seterusnya. Yang keenam ada stok, menggunakan tipe data integer untuk memantau jumlah kuantitas fisik barang yang tersedia. Selanjutnya ada kategori 3NF. Tabel ini dirancang dengan sangat sederhana namun efisien, yang terdiri dari 2 kolom utama. Yang pertama ada ID kategori, bertindak sebagai primary key dengan tipe data integer. Kolom ini menjadi identitas unik atau kode nomor bagi setiap kelompok barang. Yang kedua ada nama kategori, menggunakan tipe data karakter Fairing 50 untuk menyimpan deskripsi atau nama kelompok produk seperti sembako, minuman, makanan ringan, hingga produk kebersihan. Selanjutnya ada transaksi 3NF. Tabel ini berfungsi sebagai pencatat aktivitas utama di gudang dan memiliki 4 kolom penting. Yang pertama ada ID transaksi, bertindak sebagai primary key dengan tipe data integer. Kolom ini berfungsi sebagai nomor urut atau bukti unik untuk setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua ada tanggal, menggunakan tipe data date untuk mencatat waktu pelaksanaan transaksi secara akurat. Yang ketiga ada jenis transaksi, menggunakan tipe data karakter Fairing 20 untuk menentukan sifat pergerakan barang, apakah berupa barang masuk atau barang keluar. Yang keempat ada ID staff, berupa tipe data integer. Kolom ini adalah foreign key yang menghubungkan transaksi langsung ke tabel staff, guna mencatat siapa yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Yang terakhir ada detail transaksi 3NF. Tabel ini berfungsi untuk menjembatani hubungan many to many antara transaksi dan barang. Saya akan menjelaskan hasil pengujian atau benchmark query antara struktur database UNF dan 3NF. Poin perbandingan utama, yang pertama ada waktu eksekusi. UNF lebih cepat, hanya membutuhkan waktu 0,004 detik. Sedangkan 3 UNF sedikit lebih lambat, yaitu 0,0008 detik. Kesimpulan, normalisasi dan denormalisasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Normalisasi lebih cocok digunakan untuk menjaga konsistensi data dan mengurangi duplikasi. Sedangkan denormalisasi dapat dipertimbangkan ketika sistem membutuhkan akses data yang lebih cepat pada kondisi tertentu. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem yang digunakan. Sekian video presentasi dari saya, semoga menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.